Diumpamakan seperti kalau ada seseorang yang ingin menjinakkan seekor anak sapi yang liar. Anak sapi ini baru dipisah dari induknya, yang mana biasa kalau baru dipisah dari induknya dan itu masih kecil, nah itu biasanya kan masih merindukan air susu induknya kan, masih merindukan induknya dan air susu induknya. Tapi kemudian dipisah untuk dijinakkan. Lantas bagaimana supaya anak sapi tersebut menjadi jinak? Maka dibutuhkan dua alat. Yang pertama adalah tiang, yang kedua adalah tali. Nah, tali ini digunakan untuk mengikat leher anak sapi tersebut, yang kemudian diikatkan ke tiang yang sudah dipancangkan dengan kuat ke tanah. Nah, ketika itu dilakukan, apa yang terjadi pada anak sapi tersebut? Apakah kemudian langsung bisa jinak? Atau masih meronta-ronta? Tentu masih meronta-ronta, masih berusaha untuk lepas dari ikatan tali tersebut. Karena apa? Karena dia masih merindukan air susu induknya. Nah, sehingga masih meronta, berusaha untuk lepas. Tetapi karena tali tersebut kuat, karena tiangnya juga kuat, walaupun dia meronta, dia lari, dia tidak bisa lari jauh. Begitu lari seberapa meter, itu kemudian ketarik oleh tali tersebut. Lari lagi, ketarik oleh tali tersebut. Lari lagi, ketarik oleh tali tersebut. Sampai kemudian anak sapi itu kelelahan sendiri dan dia duduk di bawah tiang tersebut, menjadi jinak. Nah, anak sapi tersebut itu ibarat pikiran kita. Pikiran kita itu selalu mengembara, berkeliaran, merindukan berbagai macam kesenangan indera. Jadi kalau anak sapi merindukan air susu induknya, kalau pikiran kita merindukan berbagai macam kesenangan indera. Mungkin orang berpikir, kesenangan indera kan sesuatu yang biasa, sesuatu yang wajar. Itu sesuatu yang semua orang itu mengejar. Mana ada salahnya? Itu bukan sesuatu yang salah. Ya, di masyarakat umum memang itu bukan sesuatu yang salah. Itu sesuatu yang biasa, yang dikejar oleh kebanyakan masyarakat umum. Tapi dalam meditasi ini, kita harus paham bahwa yang membuat pikiran kita terus mengembara, terus berkeliaran adalah karena kesenangan indera. Karena keinginan untuk menikmati kesenangan indera. Dan itu membuat atau memunculkan keserakahan. Dan dampak lainnya adalah ketika tidak mendapatkan, memunculkan kekecewaan, memunculkan kebencian. Terus demikian. Gara-gara keinginan untuk menikmati kesenangan indera, maka suka dan tidak suka, termasuk pertengkaran, konflik, bahkan peperangan, itu terjadi. Kalau kita perhatikan. Dan itulah yang membuat segala bentuk penderitaan itu muncul. Maka di sini dalam meditasi ini, bahkan sehalus apapun keinginannya muncul berkenaan dengan kenikmatan indera, itu pun juga harus dikenali, harus diperhatikan. Dan itu bagian dari pikiran yang meronta, pikiran yang liar, pikiran yang binal, seperti anak sapi tersebut yang masih ingin terbebas dari ikatan tali tersebut, masih merindukan air susu induknya. Nah, pikiran kita itu seperti itu. Anak sapi yang liar terus meronta, terus diseret oleh berbagai macam keinginan. Sehingga apa? Berpikir yang lampau yang sudah terjadi, kenikmatan-kenikmatan yang sudah terjadi, atau mungkin ketidaksenangan yang sudah terjadi, atau sesuatu yang belum terjadi. Terus meronta demikian. Sehingga gelisah, khawatir, cemas, takut itu muncul. Nah, begitu muncul, apa yang harus dilakukan? Maka disinilah, seperti anak sapi yang membutuhkan instrumen, yaitu tali dan juga tiang, dan kita pun juga membutuhkan dua instrumen, agar pikiran yang liar menjadi terkendali, menjadi jinak.
Dan kita juga membutuhkan tali. Namun tali di sini adalah tali perhatian atau tali kewaspadaan. Kita waspada, kita penuh perhatian. Dan yang kedua adalah tiang. Nah, di sini yang dimaksud dengan tiang adalah tiang objek meditasi. Nah, jadi ada tali perhatian, ada tiang objek meditasi. Nah, bagaimana cara kerjanya? Adalah ketika pikiran mengembara, pikiran liar, pikiran berpikir-pikir tentang yang lampau ataupun yang akan datang. Nah, perhatian ini, kewaspadaan ini akan mengenali. Oh, pikiran sudah mengembara, oh, pikiran sudah lari. Kemudian begitu dikenali karena kewaspadaan, karena perhatian, kemudian langsung ditarik ke tiang objek. Nah, objeknya apa? Objeknya tidak lain adalah kita bisa memilih. Nah, di sini dianjurkan nanti pada saat duduk bermeditasi, objeknya adalah keluar masuknya nafas. Ini menjadi tiang objeknya. Jadi begitu pikiran mengembara, tali perhatian menarik untuk kembali memperhatikan objek meditasi, yaitu keluar masuknya nafas. Pikiran mengembara lagi, tarik pada objek keluar masuknya nafas, terus demikian ditarik, terus demikian ditarik. Nah, itu nanti lama-kelamaan batin akan menjadi jinak, pikiran tidak liar. Batin menjadi jinak, batin menjadi tenang. Nah, itu yang harus dilakukan. Nah, di sini kalau kita perhatikan, karena di awal saya menyampaikan bahwa meditasi itu adalah untuk bagaimana menjinakkan batin agar pikiran-pikiran yang buruk itu semakin berkurang, yang baik-baik itu semakin berkembang. Kalau kita perhatikan, pikiran yang buruk ini bisa muncul kapan saja. Kapan saja bisa muncul. Tidak hanya pada saat duduk dengan mata terpejam, pikiran buruk itu muncul. Pada saat kita berjalan, pada saat kita melihat, pada saat kita mendengarkan suara, pada saat kita membaui, pada saat kita makan, pada saat kita bersentuhan, merasakan mungkin panas, dingin. Nah, pikiran-pikiran buruk itu bisa muncul. Nah, sehingga karena pikiran-pikiran buruk yang harus diredam, harus dilenyapkan, itu muncul kapan saja, maka meditasi di sini hendaknya dipraktikkan setiap saat. Hendaknya dipraktikkan tidak hanya pada saat duduk bermeditasi. Maka meditasi di sini hendaknya dipraktikkan sejak Anda bangun tidur sampai Anda menjelang tidur. Dengan apa? Dengan penuh perhatian, dengan tali perhatian senantiasa membawa batin ke saat ini dan sekarang bersama dengan objek meditasi, dan itu dilakukan setiap saat, setiap momen, tidak hanya pada saat duduk bermeditasi, tapi juga dalam aktivitas-aktivitas lainnya.